sayembara untuk pembuatan maket Istiqlal dan salah satu pemenangnya yaitu Bapak Predik Silaban. Tapi ini salah satu daya tarik Istiqlal, tapi untuk turis-turis mancanegara mereka sangat curious, sangat penasaran sekali dengan benda ini gitu. Baik Bapak Ibu, silakan yang mau ambil gambar dulu atau foto, nanti sambil penjelasan sambil saya kasih penjelasan sedikit. Cuma ini masalahnya lagi ada pengajian, jadi mungkin untuk penjelasannya nanti di bawah ya, untuk lain-lainnya. Silakan foto dulu mungkin. Halo Bapak Ibu, silakan lanjut ke titik berikutnya. Silakan Bapak Ibu sebentar. Ya, ini mungkin sudah tidak asing buat bapak-bapak, ibu-ibu. Ini namanya beduk ya, beduk spesial buat di Istiqlal. Ukuran ini ukuran spesial besar karena ukuran normalnya sih sekitar 1,5 meter mungkin segini. Tapi ini salah satu daya tarik Istiqlal, beduk ini Pak. Untuk turis mungkin, kalau untuk kita sih mungkin biasa ya, tapi untuk turis-turis mancanegara mereka sangat curious, sangat penasaran sekali dengan benda ini gitu. Jadi rute yang tadi saya jalan itu rute tur kami Pak di Istiqlal. Jadi mulai dari teras merah yang bawa bapak-bapak tadi wudhu, naik ke atas ke lantai 2, karena kalau turis kita nggak boleh masuk ke ruang utama. Tidak boleh masuk ke ruang utama kecuali untuk muslim yang mau sholat ya, seperti itu. Jadi kita arahin dari lantai 2 tadi turun ke sini. Nah, salah satunya saya jelaskan tentang beduk ini. Jadi beduk ini merupakan beduk khusus dibuat untuk Masjid Istiqlal seperti itu. Jadi kalau lihat di sejarahnya itu pada waktu Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua Indonesia waktu itu, berkunjung ke Anjungan Kalimantan di Taman Mini Indonesia Indah dan lihat ada kayu gelondongan sebesar ini. Jadi beliau tertarik untuk punya ide dibikinlah beduk, dan waktu itu Ibu Tien Soeharto, ibu negara pada saat itu, bahkan ini satu-satunya beduk yang ada kepresnya Bu. Kalau ini beduk yang memang khusus dibuat untuk Masjid Istiqlal. Ada keputusan presidennya ini. Jadi dibuatlah beduk ini dan disimpan di Masjid Istiqlal sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia itu pernah punya benda seperti ini gitu untuk penanda waktu sholat. Jadi ini selalu saya jelaskan ke turis-turis asing dan mereka sangat tertarik melihat benda seperti ini, karena tidak ada mungkin di negara mereka, pasti tidak ada, karena ini khusus di Indonesia kan seperti ini. Bahkan di luar negeri, di
negara-negara Islam, negara-negara Muslim pun tidak memakai beduk ini, khusus untuk di Indonesia seperti itu. Ada yang belum tahu ininya? Sudah tahu semua ya? Ya, pakai stick biasanya, pakai ini pokoknya seperti itu. Dan gini. Empat kali biasanya kalau Johor. Dan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi penanda waktu sholat waktu itu ya. Beberapa tahun lalu lah, mungkin di desa-desa, di masjid-masjid di pedesaan. Tapi sekarang kita sudah tidak pakai ini lagi. Sudah diganti dengan sound system, dengan speaker. Tapi kita masih pakai suaranya saja. Rekaman sebelum azan di Masjid Istiqlal. Kalau Bapak Ibu dengar sebelum azan kita putarkan rekaman beduk ini. Tok 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 duk 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 baru azan, seperti itu. Sudah tidak dipakai lagi. Ini terbuat dari kulit sapi jantan untuk yang depan, dan belakangnya sapi betina. Lebarnya kurang lebih ini 2 meter lebarnya. Untuk kayunya kayu meranti Kalimantan, meranti merah dari Kalimantan. Ukiran Jepara, ini namanya jagrag ini, ukiran Jepara ini. Iya. Oke, silakan Bu. Ayo, mari. Nah, ini mimbar kuno juga ini. Dulu pakai ini untuk imam kasih ceramah, khutbah kan dari sini, berdiri di sini. Tapi ya seperti itu. Naik biasanya kan di sini dia kasih khutbah. Ya. Ya. Iya. Gak apa-apa, nanti habis ini pasti kita foto. Harus Bu. Emang ini salah satu sudut angle terbaik nih di sini tuh. Jadi turis itu terakhir saya bawa dari sana keliling, terakhir di sini kita foto bareng. Pasti harus Bu. Karena di sini kita juga ada pesan-pesan yang harus disampaikan Bu. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita mulai saja ya dari sini. Karena mohon maaf tadi kalau di sebelah sana mungkin saya ada agak takutnya mengganggu yang lagi pengajian. Berawal dari kenapa masjid ini dibangun seperti itu ya. Jadi masjid ini dibangun dulu setelah kemerdekaan kurang lebih tahun 1950. Para tokoh ulama di Indonesia, salah satunya Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim, mempunyai ide atau gagasan untuk membuat suatu monumen yang bisa dipakai sekaligus untuk tempat ibadah. Selain Monas waktu itu, karena ide gagasan pertama, kalau untuk Monas sih udah ada sebelumnya kan, tapi waktunya memang berdekatan waktu itu. Dan ide tersebut disampaikan kepada Bapak Soekarno, presiden kita yang pertama, dan disambut baik oleh beliau untuk pembangunan masjid ini ya, Masjid Istiqlal ini. Nah, dibentuklah yayasan waktu itu, Yayasan Istiqlal, untuk sebagai wadah untuk pembangunan Masjid Istiqlal itu. Singkat cerita, tahun 1961 setelah sebelumnya diadakan sayembara untuk pembuatan maket Istiqlal, dan salah satu pemenangnya yaitu Bapak Predik Silaban. Ya, Mr. Predik Silaban yang merancang bangun Masjid Istiqlal ini, mendesain Masjid Istiqlal ini. Begitu juga untuk Monas, sama beliau juga, yaitu Monas, Masjid Istiqlal, dan gedung GBK, gedung Gelora Bung Karno, beliau yang merancang. Nah, tahun 1961 dimulailah pembangunan, peletakan batu pertama tanggal 24 Agustus 1961, selesai 1978, tanggal 22 Februari. Jadi tepat 22 Februari tahun ini, kemarin kita milad yang ke-45 tahun usia Masjid Istiqlal ini.
Nah, kemudian setelah tadi kita jalankan dari ruang utama tadi, itu sebetulnya tadi saya harusnya menjelaskan di sana. Kalau Bapak Ibu lihat di sana, di bangunan Masjid Istiqlal ini kita banyak sekali simbol-simbol atau filosofi yang dilekatkan pada bangunan ini. Seperti itu. Seperti yang di ruang utama tadi, ada kubah besar. Kubah besar itu diameternya 45 meter untuk tahun kemerdekaan 1945, seperti itu. Kemudian ada kubah kecil belakang sini, ini yang kecil, diameternya 8 meter, itu untuk bulan Agustusnya. Untuk tanggal 17-nya di atas kubah yang besar ada tiang sepanjang 17 meter. Jadi 17 Agustus 1945. Nah, kemudian di dalam ruangan utama tadi ada yang tanya juga, kebetulan tadi dari Ibu siapa ya? Maaf. Pilarnya ada berapa pilar atau tiangnya yang di dalam itu ada 12 tiang, Ibu-ibu. 12 pilar menandakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi Muhammad, Maulid Nabi. Nah, kemudian masjid ini ada 5 lantai, itu filosofinya 5 rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat, sama naik haji. Terus angka 5-nya juga melambangkan Pancasila. Kemudian angka 5-nya juga melambangkan sholat 5 waktu. Seperti itu. Jadi simbol-simbolnya cukup lumayan banyak di masjid ini. Kemudian sebelah sini ini ada menara. Kita sebutnya, kalau jelasin ke turis, minaret ya. Mereka taunya minaret. Kita punya satu minaret tinggi ini, hanya satu minaret. Karena di sini ada simbol juga. Kenapa satu? Karena untuk satu Tuhan. Islam hanya mengenal atau yakin dengan satu Tuhan, only one God, seperti itu. Ini simbol, this is a symbol of one God, seperti itu, teman-teman. Tingginya 6.666 cm atau 66,66 meter. Itu untuk banyaknya surat di Al-Quran. Jadi jumlah surat di Al-Quran. Kemudian di atas menara ini ada 30 ada tiang besi 30 juznya, 30 meter panjangnya. Di atas ini nanti kita bisa lihat dari bawah. 30 juz seperti itu, Bu. Kedua di Madinah. Ada satu masjid di Madinah namanya Masjid Nabawi, dan Istiqlal adalah masjid yang ketiga secara kapasitas, Bu, karena masjid ini bisa menampung sekitar 200.000 orang jamaah dalam waktu bersamaan di saat mereka sembahyang sholat di sini semua, terutama di saat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu terlihat di dua waktu tersebut. Ini penuh di sini, Bu, dari lantai 1 sampai lantai 5, dan dua teras ini kita sebut teras raksasa. 2 teras ini juga penuh. Kalau kita perhatikan, yang mungkin yang baru datang ke sini baru ya. Ini ada kotak-kotak nih, Bu. Nah, ini kotak-kotak ini maksudnya untuk satu kotak satu orang gitu, Bu. Satu kotak satu orang. Kita gunakan sajadah untuk sebagai alasnya, single carpet kalau kita sebut ya, sajadah. Seperti itu. Kemudian luas areal Masjid Istiqlal ini 10 hektar total, bangunan beserta taman ini. Kalau bangunannya sendiri sekitar 3,5 hektar, selebihnya areal parkir dan taman. Nah, Masjid Istiqlal dari tahun 1961 hanya mengalami 1 kali renovasi besar tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu sudah sempat dengar ya, di saat pandemi kita mengadakan renovasi, cuma bukan maksudnya renovasi. Kalau untuk bangunan masjidnya masih tetap asli seperti ini, hanya kemarin itu kita bersihkan untuk bagian dinding dan marmer serta tiang-tiang stainlessnya itu kita bersihkan. Nah, yang renovasi yang cukup lumayan besar itu di area wudhu di bawah. Kalau Bapak Ibu lihat itu baru, dan alhamdulillah udah rapi sekali.
area wudhu, dan kita juga area perparkiran. Kita punya basement untuk parkir, cuma untuk bis belum bisa, untuk bis besar belum bisa, baru bis yang kecil yang 3/4 baru bisa masuk. Di bawah ini ada areal basement dua tingkat, bisa menampung sekitar 800 kendaraan. Ya, kita sudah punya basement Bapak Ibu, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu, silakan. Nah iya, menaranya bisa sebetulnya Pak, cuma bukan untuk umum juga sih. Jadi kita untuk maintenance misalkan, karena di atas itu ada speaker ya, kita taruh speaker. Beberapa teknisi mungkin untuk keperluan maintenance bisa naik, tapi untuk kita belum bisa. Dan untuk informasi tadi banyak yang tanya juga bahwa kita punya terowongan silaturahmi. Di saat renovasi itu kita punya bikin terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan katedral. Persis dari tempat sini Bu, lurus sini Bu. Cuma kita saat ini belum bisa gunakan untuk umum, baru bisa untuk tamu-tamu VVIP Bu, ya, tamu-tamu negara, betul. Mudah-mudahan sih di tahun ini kita bisa sama-sama menikmati terowongan tersebut, dan kita masih tunggu peresmian dari Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Seperti itu, mudah-mudahan sih tahun ini, karena sudah banyak sekali tamu-tamu yang ya soundingnya sudah kemana-mana Pak. Sampai turis-turis saja yang datang tanya. Ya itu akhirnya kita jelaskan seperti itu. Sabar aja, pasti kita informasikan nanti kalau sudah selesai. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kalau sholat jam berapa biar bisa di atas? Soalnya saya sering habis subuh lari ke sini, dapetnya di luar. Idul Fitri Bu? Iya. Nah, Dapetnya di luar terus. di luar terus ya Bu ya? Iya. Kayaknya kapan saya harus datang? Harus lebih pagi. Harus lebih pagi Bu. Kita buka ya jam 3 betul, jam 3. Jam 3 Ibu masuk. Jam 1 juga boleh, nggak apa-apa. Jam 3. Karena 10 hari terakhir kita ada ini Bu, itikaf di sini sebetulnya, kita open ya. Ya, dan juga buat informasi Bapak Ibu, kita setiap hari buka bersama di sini. Kita mengadakan acara buka bersama, kurang lebih sekitar, kita sediakan makanan itu kurang lebih sekitar 3.000 sampai 4.000 kotak nasi, dan setiap hari alhamdulillah banyak jamaah yang ikut berbuka puasa di sini. Ya, setiap hari Bu, kalau Bapak Ibu mau main ke sini silakan. Jam 4 kita sudah ramai di sini Bu. Penuh. Ya. Belum pernah ya Bu? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Mimbarnya Pak, mimbar yang bentuknya seperti Ka'bah, pintu Ka'bah. Oh, itu Bu, yang di depan tadi ya Bu ya. Mihrab ya Bu ya. Mihrab baru Bu, itu setelah renovasi, salah satu renovasi yang dilakukan itu di mihrab itu Bu, tempat sholat yang depan itu, dan ada penutup kiswah Ka'bah itu asli Bu, itu hadiah dari Raja Salman.